Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Rudy di acara Bedah Buku. Buat teman-teman yang sudah hadir di acara live ini, silahkan saling follow. Nama-nama yang muncul Anda bisa tangkap dan Anda bisa add ya, friend. Ada Syarif Sinar. Terima kasih sudah bantu tap ya. Buat yang sudah masuk, bantu like-nya ya. Tap layar Anda sebanyak berapa kali? 30 kali minimal. Khadijah Nanang, waalaikumsalam. Ida Heride, yes. Oke, buat teman-teman yang sudah hadir bisa dibagiin linknya ke timnya, di tap juga ya, undang. Oke. Bangun Silaban hadir Pak Bos, terima kasih. Oke Kelana, terima kasih sudah gabung. Vikram, hello, welcome to my sharing. Atin Mutoharo, thank you. Buat teman-teman yang sudah hadir di live saya, silahkan bantu. Bantu juga tap ya teman-teman. Caranya tangan Anda tempel ke layar handphone Anda, langsung Anda tap. Oke. Bantu tap layarnya minimal 30 kali. Maksimal berapa ya? Sebanyak-banyaknya, mau 100 kali, 200 kali, kami tunggu. Jadi tujuan kita saling tap adalah untuk siaran ini bisa di relay ke seluruh pencinta media sosial ya teman-teman. Ya, buat teman-teman yang mau LKE, like, comment, share, dan follow, silakan. Nama-nama yang sudah gabung di keluar muncul itu tinggal ditangkap, terus Anda follow ya, saling follow-followan, follow back kembali ya teman-teman. Jadi kalau Anda mau di follow temennya banyak ya, Anda sendiri harus mulai memfollow punya teman. Dan jangan lupa kalau tadi follow ya, postingannya di like, di komen, dan di share juga ya. Itu kuncinya teman-teman. Oke, ayo buat yang di TikTok Digital Network Marketing, ayo bantu tap-tapnya diperbanyak ya. Oke. Ashar Sbay Pencel, terima kasih sudah bergabung. Virguinta, Syarif, terima kasih Bang Syarif sudah kirim tap sukanya. Bantu tap lagi, tembusin 1000 1K. Rice Z677, selamat datang. Ayo buat teman-teman yang mau ikutan live saya, bedah buku saya sore ini, bantu juga tap layarnya, dan selain tap layarnya bagikan linknya.
ya. Oke. Rangga RC, ya, ayo yang sudah masuk bantu juga tap layarnya, dibantu tap minimal 30 kali atau 50 kali juga boleh, di tap aja sampai muncul tanda cintanya ya, di tap layarnya Anda. Oke. Hari ini, sore ini kita akan bahas ini buku Pertanyaan Merupakan Jawaban, karya Alan Pease. Buat teman-teman, apakah sudah pernah lihat buku ini atau sudah pernah baca buku ini? Atau saat ini Anda kalau ada pertanyaan susah menjawab? Ya. Jadi terima kasih Bang Sarif sudah ngirim botol harapan, thank you. Ya, hari ini bukunya sangat luar biasa. Buku ini karena di Indonesia sudah sangat langka, makanya ini di fotokopi ya kemarin. Nah, ini buku ini dicetak di tahun 2002. Ini yang alih bahasa oleh Dani Susanto. Jadi buku ini buku luar negeri. Saya dapat bahasa Indonesianya ya, yang bahasa Inggrisnya saya belum punya. Nah, next saya mungkin harus beli di Amazon apa, karena ini buku memang buku luar. Buku ini ada sekitar, daftar isinya ya, ada sekitar 5 bab yang isinya banyak banget. Jadi yang pertama, bab pertama itu 5 peraturan emas untuk meraih sukses. Ya. Jadi ada 5 peraturan emas. Jadi kalau Anda mau sukses itu ada peraturannya, 5 peraturan emas seperti itu. Terus bagaimana Anda memperoleh jawaban ya? Jadi kalau Anda menawarkan sesuatu hal, Anda menawarkan produk Anda, jasa Anda, diri Anda akan memperoleh ya. Nah, buat teman-teman saat ini ada kesulitan nggak untuk closing Anda jualan? Ada yang kesulitan? Atau Anda sudah jago closing semua ya, teman-teman? Terus yang bab yang ketiga ada, kita bahas tentang 6 keterampilan strategi meningkatkan kualitas presentasi Anda. Lagi-lagi kita berbicara tentang presentasi ya teman-teman. Ya, apapun ceritanya, kita itu bisnis kan harus menawarkan diri Anda, bisnis Anda yang jual gitu loh. Orang akan mengikuti Anda kalau kita juga membangun yang namanya personal brand kita. Karena apapun yang kita jual itu berkaitan dengan diri kita. Ya, teman-teman. Rise A2677 masih kesulitan untuk closing. Nah, kesulitannya di mana, Bu? Nanti biar kita sekalian bahas ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih ada kesulitan tentang closing jualan atau closing apapun ya, atau mungkin Anda hari ini masih jomblo, belum punya pasangan, berarti kan Anda juga belum bisa menjual diri Anda ya. Anda harus mulai belajar. Nah, hari ini kita akan bahas, dan ini bukunya sangat luar biasa, bagus banget ya. Pertanyaan merupakan jawaban. Jadi setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada di diri kita atau mungkin dari orang lain, sebenarnya dari pertanyaan itu akan ada jawabannya. Itu. Dania, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waco, thank you.
Gunsla. Syarif, terima kasih sudah tap dan kirim botol harapan. Thank you. Naraku, Sinar, hadir Pak Bos. Oke, thank you. Terus yang keempat adalah 6 teknik ampuh untuk memberikan kesan positif. Jadi Anda harus belajar bagaimana Anda mempunyai kesan positif di mata orang lain. Bisa dengan penampilan Anda, bisa Anda dari gaya bahasa Anda, bisa dari bicara Anda. Itu Anda harus membangun kesan positif yang bagus. Seperti itu. Terus Anda di bab ini, di buku ini, di halaman 103 ya, itu ada bahasa tubuh, bagaimana cara membaca tanda-tandanya. Jadi Anda harus belajar tanda-tanda orang itu senang atau enggak. Ya. Jadi kalau Anda bicara sama orang dan orang itu tidak nyaman, jangan diteruskan gitu loh. Anda harus ganti topik, atau kalau memang Anda cukup pembicaraannya, Anda bisa selesaikan gitu loh. Kadang kita nggak perlu ngobrol itu berjam-jam, berhari-hari. Kalau bisa ketemu orang 5 menit, 10 menit orang itu closing, ya kenapa kita harus lama-lama kan gitu. Seperti itu. Jadi kalau bicara bahasa tubuh, itu kita harus bicara tentang saat mereka memiringkan kepala, meletakkan tangan di pipi, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau Anda lihat gaya tubuh saya seperti ini, kira-kira saya sedang melamun, saya nggak tertarik dengan apa yang Anda tawarkan, atau saya acuh tak acuh teman-teman. Coba menurut teman-teman, kalau tangan saya taruh di pipi seperti ini, kira-kira saya posisi sedang apa? Apakah saya tertarik dengan apa yang Anda jual? Ataukah saya bosan dengan presentasi Anda? Ataukah saya sebenarnya sedang berpikir? Silakan teman-teman analisa. Ya. Kita harus belajar menganalisa bahasa tubuh juga ya teman-teman, karena memang namanya kita pebisnis, kita harus tahu seluk-beluk tentang klien kita. Sinar, acuh tak acuh Pak Bos. Oke, terima kasih Bu Sinar. Oke, yang lain. Aminah, lagi melamun Pak. Ya, oke. Silakan. Musfiratul Jannah. Assalamualaikum Pak Bos hadir. Ya, waalaikumsalam. Darmia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Darmia. Di sini ada Bu Darmia, di sini ada Bu Dania. Ya. Syarif, alhamdulillah sudah sering closing. Mantap Bang Syarif. Sekarang bisnis apa Bang Syarif? Barangkali bisa sharing, dan closingnya udah seberapa banyak. Nah, barangkali nanti bisa sharing-sharing sama kita ya, biar kita bisa jadi raja closing ya. Ratna, lagi acuh tak acuh Pak Bos. Ya, oke, thank you. Atau posisi tubuh. Nah, Anda bisa lihat posisi tubuh saya seperti ini. Kalau Anda sedang presentasi dan melihat posisi orang seperti saya, ini apakah posisi saya ngantuk, posisi saya sebenarnya acuh tak acuh, posisi saya memang nggak berminat. Coba kalau posisi tubuh saya duduk seperti ini teman-teman, apa yang Anda rasakan? Apakah saya bosan dengan presentasinya? Apakah saya acuh tak acuh? Atau saya ngantuk ya teman-teman? Jadi posisi tubuh itu menentukan seberapa besar kita bisa closing.
Syarif, alhamdulillah jualan keripik dan baru join Imokin juga. Terima kasih Bang Syarif, thank you. Aminah, nggak berminat. Yes, thank you jawabannya. Arif Ilham Syam Santui, butuh istirahat kayaknya Pak. Oke, thank you. Siap menonton Pak. Oke. Sinar Ajuta Ajuh. Ya, terima kasih. Oke, itu bahasa tubuh ya teman-teman. Sebenarnya bahasa tubuh orang yang serius itu sangat beda. Bapak Ibu, teman-teman bisa lihat saya ini tubuh saya seperti ini. Ini adalah tubuh yang sangat antusias. Posisinya L. Tapi kalau posisi saya seperti ini, ya ini posisi ya memang saya sedang nggak nyaman gitu loh. Mau saya ngantuk ataukah saya bosen gitu. Tapi kalau posisi saya seperti ini, Anda melihat posisi saya seperti ini saat Anda berbicara, saat Anda presentasi, orang ini sebenarnya sudah closing 80%. Tinggal Anda gali lagi apa yang menjadi keberatan. Nah, seperti itu. Ya, ini tanda-tanda yang positif atau negatif. Nah, seperti itu. Jadi kita akan bahas satu persatu teman-teman. Waktu kita 1,5 jam ya. Taruhlah nanti pembahasannya nggak selesai. Nanti kita bisa ulang lagi mungkin minggu depannya atau bulan depan kita agendain lagi untuk bahas buku ini. Karena ini buku yang sangat penting bagi Anda seorang pebisnis ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Menurut keyakinan Anda masing-masing, silakan berdoa. Ya, amin. Ya, buat teman-teman yang sudah ikut live saya, jangan lupa tempel jari Anda di layar HP Anda dan Anda tap, ketuk-ketuk ya. Anda ketuk-ketuk layarnya seperti ini, layar sentuh, ketuk-ketuk aja. Berapa banyak? Ya sebanyak mungkin, 50, 100, 200, 1000 ketukan juga boleh teman-teman. Tinggal diketuk-ketuk aja sebanyak-banyaknya. Ya. Anda bisa ketuk-ketuk lagi sebanyak-banyaknya, terus sampai tanda cintanya itu full 100 lebih. Oke, thank you. Kita ajar lagi teman-teman. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman, layar Anda. Resti Kurniawati, salam satu komando Pak Bos. Salam. Waalaikumsalam. Samsudin Hat, thank you. Musfiratul, siap menonton ya. Oke. Jadi di dalam buku ini saya akan bacain ya. Buku ini lebih bertujuan untuk menunjukkan secara konkret apa-apa saja yang Anda harus lakukan, yang harus Anda katakan, dan bagaimana cara menyampaikannya. Tujuannya adalah agar prospek potensial Anda yang mengatakan ya pada waktu diundang untuk menghadiri pertemuan-pertemuan berikutnya. Informasi yang kami berikan di sini dimaksudkan agar presentasi menjadi lebih kuat dan berbobot. Ibaratnya seperti mengisi ulang mesin turbo Anda.
Dengan demikian, isinya sama sekali tidak menganjurkan apa-apa yang sudah Anda ketahui sebelumnya. Oleh sebab itu, yang ditekankan dalam buku ini adalah kunci yang kedua, yaitu menemukan hot button. Ada yang baru dengar istilah hot button? Ya. Hot button adalah sesuatu yang bisa menyentuh hati calon customer kita. Nah, bisa jadi kita presentasi bisnis, kalau secara uang mungkin orang itu sudah banyak uangnya gitu loh. Coba kalau Anda ketemu klien, orangnya sudah punya mobil, punya rumah, punya helikopter mungkin. Kira-kira Anda segan nggak ketemu orang itu? Kira-kira apa yang Anda lakukan jika Anda ketemu orang kaya seperti itu? Ada yang bisa bantu saya jawab? Apa yang Anda lakukan jika Anda ketemu calon klien, customer yang acuh tak acuh? Ya. Ya, kita bisa, biasanya kalau saya teman-teman ketemu orang kaya ya kita diskusi banyak hal. Kalau saya nggak menekankan tentang uang, karena saya yakin uangnya udah banyak orang itu. Jadi saya tekankan, Bapak Ibu, di bisnis ini kita juga bisa membantu orang lain. Membantu bidang apa, Mas? Ya, yang pertama kita bisa membantu kesehatan orang tersebut. Yang kedua bisa membantu orang memiliki semangat dalam menjalankan hidup, seperti itu. Ya, dan kita juga bisa berbagi gitu loh. Berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, kita bisa sentuh orang-orang kaya itu dengan hal-hal sosial gitu loh. Nah, kalau mereka udah dalam hati, oh ini bagus, ya mereka pasti join. Dan rata-rata kalau saya bisnis, saya lebih baik presentasi ke orang-orang yang punya duit, teman-teman, karena tingkat closingnya sangat tinggi. Beda orang kita presentasi orang-orang yang nggak punya duit, karena pasti banyak alasannya. Yang nawar lah ya, yang utang lah, yang dibayar berapa kali kah, seperti itu, yang minta modal kah, seperti itu. Jadi di buku ini, di langkah pertama Anda bisa baca nih, Anda bisa baca tulisan ini. Nah, tulisan ini adalah follow your dream. Jadi Anda harus punya impian, ikuti impian Anda. Karena kalau Anda bisnis, Anda membangun hubungan, ya Anda pasti akan mendapatkan banyak tantangan di lapangan. Saya pernah temukan orang seperti itu, Pak. Saya tetap tenang, sabar menghadapinya. Ya, benar Bu Darmia. Kita harus tetap sabar dan tenang. Jadi 5 peraturan emas untuk meraih sukses di buku ini. Jadi saya akan bacain ya teman-teman. Pada waktu saya berusia 11 tahun, saya diminta untuk turut menjual spons pembersih untuk keperluan rumah tangga. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan uang untuk membangun gedung bagi kelompok pramuka saya. Ketua pramuka saya adalah orang yang usianya sudah agak lanjut, tetapi ia orang yang sangat bijak. Ia sempat mengajarkan suatu rahasia kepada saya. Saya menyebutnya sebagai hukum sebab akibat. Saya telah menerapkan hukum ini. Sekarang saya jamin bahwa siapa saja yang mempraktekkan pasti akan berhasil, teman-teman. Saya akan mengajarkan kepada Anda hukum ini persis seperti saat saya menerima pelajaran ini. Keberhasilan adalah merupakan permainan. Semakin sering Anda bermain,
semakin sering pula Anda memenangkannya, dan semakin sering Anda memenangkannya, semakin sukses pula Anda dalam permainan. Saya ada ilustrasi teman-teman, kita sedang main dadu ya, dadu, bentuknya kotak, kotak. Dadu itu kita lempar, kita sedang mencari angka 6 di dadu itu. Kira-kira berapa kali kita bisa menemukan angka 6? Ya, kita harus lempar dadu itu berkali-kali untuk mendapatkan angka 6. Bisa jadi satu kali kita lempar dapat angka 6, bisa jadi. Bisa jadi 5 kali kita lempar baru dapat angka 6. Bisa jadi 10 kali kita lempar baru dapat 6. Bisa jadi 100 kali Anda lempar baru dapat angka 6. Oleh karena itu, intinya kita harus semakin banyak melempar dadu itu. Nah, ilustrasinya kalau Anda bisnis, ya Anda harus semakin banyak presentasi, semakin banyak mengajak orang untuk bisnis di bisnis, ikut bisnis, di bisnis Anda, atau untuk membeli produk Anda. Jadi mari kita terapkan peraturan ini ke dalam bisnis networking atau reseller atau apapun lah, franchise Anda ibaratnya. Peraturan yang pertama adalah temuilah lebih banyak orang. Jadi semakin banyak Anda semua menemukan banyak orang, maka Anda akan semakin sukses. Ya. Jadi Anda akan semakin bijaksana. Jadi, cara meningkatkan aktivitas tidak akan ada satu masalah pun yang datang yang tidak bisa dicari jalan keluarnya. Ini artinya adalah kalau Anda merasa putus asa karena tidak tahu akan berhasil atau tidak, maka Anda cukup meningkatkan 2 kali lipat jumlah presentasi yang Anda lakukan. Kalau bisnis Anda tidak mengalami kemajuan secepat seperti yang Anda harapkan, Anda harus meningkatkan jumlah aktivitasnya, teman-teman. Meningkatkan aktivitas merupakan jawaban bagi sebagian besar masalah yang akan Anda hadapi. Jadi, bicaralah pada setiap orang, itu yang namanya peraturan pertama. Peraturan emas yang pertama adalah temuilah lebih banyak orang lagi. Peraturan yang kedua adalah temuilah sebanyak mungkin orang. Namanya kita pemasaran, kita jualan, kira-kira Anda jualan tuh kepada hantu, setan, atau manusia, teman-teman, atau binatang. Kalau Anda berbisnis dengan manusia, berarti Anda harus semakin banyak ketemu orang. Hari ini saya membuat live seperti ini, tujuannya apa? Biar saya bisa bertemu banyak orang. Live yang saya lakukan hari ini di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube, mungkin ada lebih dari 50 orang yang hadir ya. Ya, kita bisnis dengan manusia, benar. Maka apa yang harus Anda lakukan? Telepon orang-orang itu, gitu loh. Messenger, WhatsApp. Makanya Anda harus rajin ngumpulin nomor-nomor WhatsApp. Sering-seringlah Anda ikut kajian, sering-seringlah Anda ikut senam contohnya. Biar apa? Biar Anda bisa ketemu lebih banyak orang. Gitu. Ikut pengajian, ya selain ngaji Anda bisa ketemu banyak orang. Ya, teman-teman.
Tapi kalau Anda tidak melakukan presentasi yang cukup sering, maka Anda hanya akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Karena itu usahakan agar berbicara kepada semua orang. Itu peraturan 2. Peraturan 3. Temuilah sebanyak mungkin orang. Loh, kok sama, Pak? Peraturan pertama, temuilah lebih banyak orang. Peraturan kedua, temuilah sebanyak mungkin orang. Peraturan ketiga, temuilah sebanyak mungkin orang. Yes. Karena kata Bu Sinar, kita bisnis dengan manusia. Ya, Nurlaini Lin Sabin bersosial ya Pak. Ya, benar. Jadi, apapun ceritanya, Anda harus membangun yang namanya hubungan, jaringan. Kalau istilah saya, semakin banyak kita berinteraksi, berhubungan dengan orang lain, akan semakin banyak yang namanya transaksi. Saya ulangi lagi ya teman-teman. Semakin banyak kita berinteraksi, akan mengakibatkan semakin banyak kita transaksi. Ya, apalagi sekarang di media sosial teman-teman. Anda nggak harus kanvasing keliling dari satu rumah ke rumah, nggak. Anda nggak harus sebar-sebar banyak brosur di jalanan, nggak. Anda nggak harus pasang baliho sebesar rumah, nggak, teman-teman. Cukup Anda buat konten, cukup Anda sapa teman-teman Anda yang ada di Facebook, Instagram, ataupun di TikTok. Ya kayak hari ini pun saya sapa-sapa kan. Ada Bu Aminah, ada Bu Nurla, Lin Sabin, Sonia Leja, Gatot Putut, ibaratnya. Nah, tujuannya apa? Biar saya bersosialisasi. Seperti itu teman-teman. Itu peraturan yang ketiga, yaitu temuilah sebanyak mungkin orang. Karena itu giatlah berpromosi. Kalau saja Anda mau mengikuti ketiga peraturan pertama di atas, Anda pasti bisa mencapai sukses yang luar biasa. Kalau teman-teman mau banyak orang, ketemu banyak orang, Anda bisa tiap pagi itu ke bank. Untuk apa ya? Tarik isi aja. Anda tarik duit Anda, setelah itu Anda isi lagi. Ya, sambil Anda narik itu Anda bisa ngobrol atau tukar atau minta nomor WA orang di sekitar Anda. Seperti itu. Atau kalau Anda nyuci mobil, ya Anda bisa ngobrol apa aja. Kalau buat ibu-ibu banyak lah, bisa ikut pengajian, bisa ikut senam. Nah, disitulah kita bisa membangun pasar kita. Gitu ya teman-teman. Peraturan keempat, gunakanlah hukum rata-rata. Hukum rata-rata dapat mengatur keberhasilan dari setiap kegiatan dalam kehidupan ini. Artinya, kalau Anda melakukan hal yang sama terus-menerus dalam suasana yang sama pula, maka hal itu akan melahirkan hasil yang selalu stabil. Misalnya, dalam permainan judi poker, kalau diambil rata-rata permainan judi yang bertarif $1 memberikan kemungkinan kemenangan adalah 10/1. Setiap 10 kali Anda menekan tombol mesinnya, Anda akan memenangkan antara 60 sen sampai $20. Jadi kesempatan Anda bisa menang antara 2 sampai $100 adalah 118 dibanding 1. Dalam hal ini tentunya tidak diperlukan keahlian karena mesin-mesin tersebut memang sudah diprogram untuk sedemikian rupa agar bisa
mengeluarkan hadiah berdasarkan rata-rata atau persentase. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini masih susah untuk closing, susah untuk jualan, berarti Bapak Ibu masih kurang menemui banyak orang. Ingat, 3 peraturan di awal tadi adalah temui lebih banyak orang, temuilah sebanyak mungkin orang, temuilah sebanyak-banyaknya orang. Seperti itu teman-teman. Dan kita bisa taruhlah di dunia bisnis ada istilah 10 dibanding 7 banding 4 dibanding 2 ya. Dari setiap 10 rumah yang saya kunjungi antara jam 4 sampai jam 6 sore, 7 penghuni mau membukakan pintu, 4 penghuni rumah mau mendengarkan presentasi saya, dan 2 orang mau membeli busa tersebut. Jadi kita tadi belajar, kalau kita ketuk rumah, dok, 10 rumah, itu ada 7 penghuni yang membukakan pintu. Dari 10 rumah yang kita ketuk, itu akan ada 7 yang penghuni membukakan pintu. Ada 4 penghuni rumah mau mendengarkan presentasi Anda, dan 2 orang mau membeli busa tersebut. Ya, kayak hari ini dari ribuan orang atau mungkin ratusan ribu orang follower saya, yang nonton masih sedikit. Tapi buat saya nggak masalah gitu loh. Karena kita berharap dari 1-2 orang yang ikut kajian hari ini, bedah buku hari ini, saya bisa mencari partner bisnis yang tepat. Karena dalam bisnis itu kita nggak perlu mencari ribuan, ratusan orang yang harus kita kenal itu. Cukup 5-10 orang yang punya visi yang sama dengan kita akan punya tim puluhan, ratusan ribu, Bapak-bapak. Seperti itu. Jadi itu rumusnya. Ya, 10 banding 7 banding 4 banding 2. 10 rumah yang Anda ketok, 7 membuka pintu, 4 orang mau mendengarkan presentasi Anda, dan 2 orang closing. Jadi untuk mendapatkan 2 orang yang closing, Anda harus ketuk rumah berapa? 10 rumah Anda harus ketuk. Seperti itu. Dengan mencatat angka rata-rata dan statistik, Anda akan bersikap positif dan selalu dalam jalur yang jelas, teman-teman. Ya. Hal ini merupakan kunci untuk terus mempertahankan motivasi dan kemampuan untuk menghadapi penolakan. Kalau fokus Anda sudah pada angka rata-rata, hal yang selebihnya tidak akan mengganggu diri Anda lagi. Anda akan tetap termotivasi untuk melakukan kegiatan lagi secepat mungkin. Ada hal yang bisa Anda tangkap, teman-teman, dari apa yang saya sampaikan? Atau ada kebingungan? Terus peraturan kelima apa, Pak? Peraturan kelima adalah tingkatkan angka rata-rata Anda, Bapak Ibu. Tadi Anda ketuk 10 rumah, yang bukain pintu 7 rumah, 7 orang yang membukain pintu, 4 orang mau mendengarkan omongan Anda, presentasi Anda, 2 orang Anda closing. Nah, semakin sering Anda temui orang, semakin Anda sering
Anda akan nilai rata-ratanya akan semakin bagus. Bisa jadi dari 10 rumah yang Anda ketuk, 10 orangnya buka pintu, 9 orangnya mau mendengarkan presentasi, dan ada lebih 6 orang yang beli produk Anda. Dania, saya biasa pergi prospek beberapa rumah yang closing cuma 2 atau 3 rumah yang closing, Pak. Bagus. Itu namanya Anda meningkatkan rasio penjualan. Ya. Itu Anda akan dapatkan semakin profesional Anda akan tingkat closingnya akan semakin tinggi. Jadi 5 peraturan emas itu apa? Yang pertama, teman-teman, peraturan yang pertama adalah temui lebih banyak orang. Yang kedua adalah temui sebanyak mungkin orang. Yang ketiga adalah, peraturan yang ketiga adalah temui sebanyak-banyaknya orang. Yang keempat, gunakan hukum rata-rata. Dan yang kelima, tingkatkan angka rasio closing Anda. Itu istilahnya jurusnya ya, teman-teman, kunciannya. Jadi kalau saat ini bisnis Anda belum berkembang, berarti Anda belum banyak bertemu dengan orang. Pak, saya kan punya anak kecil, nggak bisa keluar rumah. Ya, Anda bisa gunakan media sosial gitu loh. Di TikTok ada live, seperti ini saya live di TikTok, di Instagram juga ada live, Anda bisa live, di Facebook ada live, di YouTube juga ada live. Jadi walaupun Anda hanya di rumah, kayak saya nih teman-teman, hari ini saya di rumah saja, tapi saya bisa presentasi, saya bisa menemuin banyak orang-orang baru. Itu teman-teman. Ya, jadi Anda harus temui banyak orang. Seperti itu. Ada gambaran, teman-teman, dari apa yang saya sampaikan? Syarif, kalau keluar prospek itu biasanya dari 10 rumah itu bisa closing semua, cuma pembeliannya tidak banyak. Ya, benar. Berarti angka rate rasio Bang Syarif sudah sangat bagus. Nah, kalau yang beli belum banyak itu biasanya mereka masih coba-coba, belum begitu yakin. Nah, caranya gimana? Caranya Anda bisa prediksi produk yang Anda jual itu habisnya kapan. Contohnya Bang Syarif jualan keripik. Nah, keripik itu mungkin habisnya, orang tuh makan keripik mungkin waktu senggang ya, jam pagi sambil ngopi, siang mungkin sambil istirahat siang, atau malam sambil nonton TV contohnya. Anda analisa, oh keripiknya habisnya 3 hari atau 4 hari. Berarti Anda 3 hari atau 4 hari ke depan Anda harus memfollow up orang tersebut. Tanyakan lagi, gimana Pak? Keripiknya enak nggak? Gurih nggak? Nah, Anda bisa follow up lagi. Dan saya yakin kalau Anda follow up lagi, orang yang Anda sudah tawarkan itu akan beli lagi. Karena Anda ada yang namanya service pelayanan purna jual. Jadi buat teman-teman, jualan bukan hanya setelah Anda jual tinggal, jangan gitu loh. Anda harus pantau terus menerus seperti itu.
Nanang 94. Kalau kami prospek setiap orang yang kami temui, namun kadang hanya 1-3 orang yang closing. Wah, udah bagus nih Pak Nanang. Aminah, hehe, kok ngena ya Pak Bos? Ngena gimana Bu? Ya, buat teman-teman yang mengena, alhamdulillah, berarti apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Saya juga harapan kami, kita sore ini belajar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan tingkat closing Anda. Setelah closingnya banyak apa ya? Meningkatkan omset Anda. Ya kalau omsetnya banyak teman-teman, otomatis uang masuk juga banyak. Itu intinya, endingnya. Jadi meningkatkan angka rata-rata Anda. Nah, ini bisa jadi 10:5:4:3:1. Artinya setiap 10 prospek yang mau menjawab telepon, atau Anda bisa telepon teman-teman. Kalau nggak mau gedor pintu ya, Anda bisa telepon atau bisa Anda messenger. Ya. 5 diantaranya bersedia untuk membuat janji untuk bertemu. Satu di antara 5 orang itu membatalkan perjanjian. Jadi tinggal 4. Sehingga hanya bisa menemui 4 orang saja. Dari keempat orang ini, saya akhirnya cuma bisa melakukan presentasi kepada 3 orang saja. 1 orang akhirnya membeli. Untuk itu saya memperoleh masukan sebesar $300, teman-teman. Jadi fokus saya adalah untuk mendapatkan 5 orang yang mengatakan ya untuk membuat janji bertemu. Jadi saya tidak mau memberikan pada prospek yang nantinya tidak hadir dalam wawancara, atau mereka yang tidak mau mendengarkan presentasi yang saya punya 2 orang yang tidak mau membeli. Dari puluhan orang yang hadir di live saya ini, saya berpikir ada 1 orang yang closing. Nah, closingnya, contohnya saya ada produk buku, bisa beli produk saya, buku seperti ini. Ini 1 paket ya teman-teman. Kita ada buku tentang membangun personal branding, gimana caranya Anda bisa dikenal orang brandnya, itu apa. Nah, saya bahas di buku ini. Saya juga ada buku Make Money While You Sleep, bagaimana Anda walaupun tidur, uang tetap mengalir. Ada yang mau tidur, uang tetap mengalir. Dan yang ketiga, kita ada yang namanya Network Marketing is the King of Marketing. Jadi kita tahu bahwa bisnis network marketing adalah cara memasarkan produk yang sangat bagus. Nah, Anda kalau memang Anda serius, Anda bisa beli 1 paket buku ini, trilogi Passive Income. Caranya gimana? Caranya buat yang di TikTok bisa pencet check out di keranjang kuning ya. Anda tinggal check out, Anda tinggal bayar ya. Nah, buat yang di Instagram, Anda bisa masuk di profil saya. Nah, nanti ada link tree, nanti bisa langsung berhubungan dengan CS saya. Seperti itu. Oke, teman-teman. Itu caranya, teman-teman. Jadi, setiap kali Anda telepon, $30 Anda dapat. Kenapa? Karena kalau Anda closing penjualan dapat $300. 10 kali 30 itu berapa? 300. Saat Anda berjanji, janji bertemu, Anda dapat $60. Kenapa? Karena dari 10 orang yang Anda telepon, 5 mau berjanji. Nah, presentasi nilainya berapa? $75. Kenapa? Karena ada 1 orang yang membatalkan presentasi dengan Anda. Nah, penutupannya berapa? Ada $100. Penjualannya Anda closing 1 orang, Anda mendapatkan $300. Kira-kira asik gak Bapak Ibu bisnis itu? Asik Bapak Ibu. Makanya kalau Anda bisnis, malah Anda stres, pusing, ya berarti Anda belum nyaman dengan bisnisnya. Nah, caranya gimana ya? Caranya Anda bisa kembali lagi di tulisan awal ini, follow the dream. Anda harus ikuti impian Anda.
Impian saya ibaratnya, wah, tahun ini saya harus motong sapi 3 ekor contohnya. Ya berarti sisa waktu yang harus saya capai ini kan tinggal 1 bulan lebih kan. Ya saya harus berjuang. Dan saya yakin saya bisa. Impian saya potong sapi 3 ibaratnya di Idul Adha bisa tercapai. Makanya caranya gimana ya? Caranya ya ini, saya live seperti ini. Karena dari 4 orang, 5 orang yang hadir live saya, mereka akan ada yang closing. Makanya buat teman-teman yang hari ini hadir, saya yakin Anda akan gampang closing. Kenapa? Karena Anda sudah punya 5 jurus emas tadi. Yang pertama adalah temui banyak orang, yang kedua temui sebanyak mungkin banyak orang, yang ketiga adalah temui banyak-banyak orang, yang keempat pakai hukum rata-rata, dan yang kelima tingkatkan konversi rasio closing Anda. Jadi Anda akan closing gitu loh. Benar gak teman-teman? Amin. Kira-kira teman-teman yang hari ini hadir, minggu ini mau minggu depan mau closing berapa nih? Atau mungkin minggu ini kan hari Rabu ya, masih ada 3 hari lagi. Kira-kira besok mau closing berapa? Mungkin Kamis, Jumat, Sabtu, teman-teman mau closing berapa? Silahkan tulis di kolom komentar. 3 hari ke depan Bapak Ibu mau closing berapa? Aminah mau ya, terima kasih. Jadi kembali lagi, kunci utama kita harus benar-benar terorganisasi dan bermotivasi untuk berbicara kepada sebanyak mungkin orang. Temuilah semua orang sesegera mungkin. Jadi Anda bisa sore ini langsung buat daftar nama. Temuilah semua orang sesegera mungkin. Karena kesuksesan dalam network marketing tidaklah ditentukan pada keberhasilan Anda meyakinkan orang. Yang lebih utama, kita harus terorganisir dan berdisiplin untuk menemui sebanyak mungkin orang. Dan hal ini harus dilakukan secepat mungkin, meningkatkan angka rata-rata Anda dalam closing. Saya perlihat live Bapak sambil demo produk Astungkara, ada closing tambahan. Yes, luar biasa. Insya Allah sebanyak-banyaknya Pak Bos, mohon doa restunya. Oke Bu Sinar, thank you. Nurlaile N Sabin, bagi like juga Pak, sedekah biar Allah yang nilai. Iya kan Pak? Yes, terima kasih benar. Nanti saya bagi like ya Bu setelah live saya. Ini tangan saya ada 2, satu pegang buku, satu saya nulis. Nah, jadi untuk bagi like, saya pasti akan like. Makanya buat teman-teman yang like-nya banyak, nanti akan saya like balik. Silahkan, saya kasih waktu 1 menit untuk tap-tap layar Anda, sentuh layar Anda, tap sampai kelihatan tanda love-nya itu keluar. Jadi tinggal pencet-pencet aja. Ya, teman-teman. Sampai love-nya keluar. Nah. Hadijaya 36. Pak, baca buku apa ya? Ini Bang, buku pertanyaan merupakan jawaban dari karyanya Alan Peace.
Pengarang 5 buah buku laris termasuk Body Language. Ini bukunya Bang. Ini buku kalau buat orang marketing, orang bisnis harus dijawab. Atau sebenarnya nggak harus orang bisnis, Anda seorang terapis, Anda seorang dokter, atau ya apapun lah, Anda harus punya ilmu ini gitu loh. Karena semakin Anda mendalami ilmunya, maka akan semakin tingkat closingnya akan semakin tinggi. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan atau lanjut? Kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini bagian 2. Bagaimana Anda memperoleh jawaban ya? Ada yang mau setiap kali apa Anda ngomong langsung closing? Ada yang mau? Nah, ini ada caranya juga. Nih. Bagian 2. Bagaimana Anda memperoleh jawaban ya? Saya juga sudah order buku Pak, bayar transfer langsung. Oke, terima kasih Pak Haji Dipa. Semoga bukunya bermanfaat. Kalau bisa dilengkapi Pak, biar Anda punya 3. Nah, bukunya seperti ini. Jadi kalau buat teman-teman yang baru punya 1 buku, ayo lengkapi 2 bukunya ya. Karena ini sama-sama penting. Ada personal branding, terus ada make money where you sleep, sama network marketing is the king of marketing. Seperti itu. Anda bisa miliki ini. Nah, buat teman-teman yang beli buku saya 1 paket ini, nanti dapat private coaching. Jadi Anda dapat private coaching. Jadi Anda mau belajar langsung sama saya, mau ngobrol buka-bukaan, mau ngobrol caranya konsultasi tiap hari, saya jabanin. Syaratnya hanya Anda beli 1 paket buku trilogi Passive Income ini. Seperti ini. Oke. Nanang mau dong. Oke, thank you. Sinar tipsnya Pak Bos. Oke. Lanjut ya teman-teman. Jadi biar konsumen itu bilang ya setiap kali Anda menawarkan produknya, ada 4 buah teknik kunci. Ketika Anda menjelaskan bisnis Anda, apakah para prospek Anda mempercayai kata-kata Anda? Jawab singkatnya adalah tidak. Mereka sudah tahu bahwa Anda sedang berusaha untuk meyakinkan mereka agar mereka setuju membuat komitmen dengan Anda. Mereka sudah tahu bahwa Anda akhirnya akan menjual dengan memuji-muji apa yang Anda tawarkan. Akibatnya belum apa-apa mereka sudah pasang sikap waspada atau defensif. Hal seperti ini pasti terjadi sekalipun Anda sudah akrab benar dengan orang itu. Berikut ini adalah masalah yang harus Anda hadapi. Ya, teman-teman. Karena apa? Karena semua prospek akan membantah semua yang Anda katakan. Jadi kalau Anda berpikir Anda prospek untuk keuntungan diri Anda sendiri, orang akan dia akan sudah membantah. Omongannya nggak mungkin tuh. Mereka sudah membantah gitu loh. Kenapa? Karena mereka calon prospek Anda itu berpikir hanya untuk keuntungan diri kita sendiri, orang yang nawarkan. Cobalah Anda berbicara tentang nilai manfaat yang akan didapat oleh customer Anda, konsumen Anda. Seperti itu, teman-teman.
Hal ini disebabkan bukan karena apa yang Anda katakan itu kurang bermutu. Yang benar adalah karena justru kata-kata itu datang dari Anda lah yang membuat mereka tidak yakin. Kalau Anda yang berbicara, tandanya idenya datang dari Anda dan bukan dari mereka. Karenanya para prospek itu merasa sah-sah saja kalau harus membantah. Di sisi lain, mengapa orang-orang menolak? Ya, teman-teman. Sesungguhnya tidak ada prospek yang tidak tertarik. Yang ada adalah presentasi yang tidak menarik. Karena presentasi kita mungkin kurang menarik, teman-teman. Kita terlalu bicara tentang keanuan kita. Saya. Bukan Anda. Bapak Ibu mungkin bisa lihat gaya bahasa saya dari tadi. Apa yang Anda rasakan saat mendengarkan materi saya ini? Ada yang Anda dapatkan? Nah, itu berbicara tentang Anda. Apakah Anda merasa dapat manfaat ikut live saya hari ini? Nah, untuk Bang Sarip, thank you yang sudah kirim mawarnya. Kenapa Bang Sarip kirim mawar kepada saya? Alasannya apa? Jadi buat teman-teman yang sudah kirim 1 koin, 1 mawar dan sebagainya, atau yang mau kirim gajah, harimau, silakan. Nah, itu Anda pasti karena Anda yakin Anda dapat manfaat. Anda bisa lihat orang yang live di luaran sana, ada yang hanya joget-joget. Ya, itu yang seneng banyak itu loh. Happy kan? Ada yang mandi lumpur. Jadi saya pernah ikut live orang mandi lumpur tuh jam 3 pagi, teman-teman. Dan subhanallahnya yang nonton ratusan ribuan juga. Ampun saya. Segitu ya gimana ya, segitu. Kalau buat kita, saya kalau suruh live terus mandi lumpur gitu bisa jadi meriang seminggu gitu loh. Salamah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih kakak Salamah. Ya. Ini 4 kunci, gambar kunci ya teman-teman. Mau tahu apa 4 kuncinya ini? Kalau yang mau silakan tulis mau di bawah di kolom komentar. Ada yang mau pengen tahu 4 kunci untuk berhasil dalam closing dalam bisnis Anda? Buat Bu Salamah terlambat, buat teman-teman yang terlambat nanti bisa nonton siaran ulangnya di Instagram saya atau mungkin di YouTube saya juga ada. Ya, jadi nggak usah khawatir teman-teman. Yang ketinggalan bisa nonton video saya dari awal di Instagram atau di YouTube atau Facebook saya. Ya. Nah, kalau di TikTok nanti bisa sih, nanti saya putar lagi gitu. Ya, ini ada 4 kunci biar orang mau bilang ya. Nah, silakan ada yang mau silakan tulis di kolom komentar. Satu, Anda bisa tulis ya teman-teman. Mencairkan kebekuan. Jadi Anda sering ketemu dengan orang, ya Anda harus mencairkan kebekuannya dulu. Contohnya, Anda lagi antri di bank nih. Rata-rata kalau orang antri di bank, mereka mau ngapain? Pasti mereka mau ngambil uang atau transfer ya, seperti itu.
Nah, Anda bisa tanya kepada orang di samping Anda, halo Pak, mau transfer ya Pak? Ya, kira-kira kalau Anda tanya orang yang di bank, kira-kira kalau Anda tanya, halo Bapak, Bapak mau transfer ya? Orangnya jawab iya atau tidak? Pasti bilang iya. Ya, saya mau transfer. Atau kalau enggak, saya tidak, cuma mau ngurus PIN saya yang keblokir Bapak. Tapi intinya kan orang di bank itu kan urusannya tentang uang. Nggak ada yang orang di bank kalau ditanya apakah Bapak ada urusan transaksi di bank? Enggak, saya mau nyari rumput, nggak mungkin kan? Atau saya mau beli beras, nggak ada, gitu loh. Nah, itu cara untuk mencairkan kebekuan, teman-teman. Jadi kalau ketemu orang, itu jangan langsung ditawari. Pak, saya punya ballpoint, bla 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 bla. Udah, orang nggak akan closing tuh. Jadi Anda harus mencairkan kebekuan. Caranya adalah dengan menceritakan kepada mereka tentang diri Anda. Anda bisa cerita tentang diri Anda. Halo Bapak, kenalkan nama saya Rudi. Saya adalah CEO dari industri MLM. Atau saya juga CEO dari Digital Network Marketing. Perusahaan saya bergerak di bidang jasa kelola media sosial, jasa kelola untuk menaikkan jumlah transaksi dan bla bla bla. Anda bisa cerita seperti itu. Tujuan dari kunci pertamanya adalah murni untuk menjual diri Anda. Kalau seseorang sudah menyukai Anda, maka terbuka peluang bahwa orang itu juga akan menyukai apa yang Anda tawarkan. Tidak ada gunanya menunjukkan pada para prospek Anda rencana bisnis Anda kalau belum apa-apa mereka sudah tidak menyukai Anda atau mempercayai Anda, teman-teman. Waktunya bergantung dari waktu yang Anda perlukan untuk menjual diri Anda dan untuk menumbuhkan kepercayaan para prospek, ya, teman-teman. Kalau Anda sudah berhasil menumbuhkan kepercayaan, kata-kata Anda pun akan didengarkan. Justru keadaan seperti inilah yang Anda cari dengan prospek-prospek tertentu. Waktu yang diperlukan cukup 3-4 menit saja. Sementara dengan yang lain mungkin memerlukan 30-40 menit. Nah, apa yang bisa Anda katakan kepada orang tersebut? Ya seperti ini contohnya. Pak, saya sedang mengadakan tour untuk mencari mitra-mitra baru untuk menjalankan bisnis yang sedang booming di tahun 2022 ini. Nah, itu kata-kata yang bisa Anda sampaikan. Gitu. Yang kedua, Anda harus temukan yang namanya hot button. Apa hot button? Hot button adalah alasan-alasan yang kuat untuk bergabung dalam bisnis Anda. Seperti itu Bapak Ibu. Kita harus pahami benar apa-apa yang akan terjadi dalam tahap ini. Para prospek Anda bisa saja merasa kecewa, frustasi, prihatin, atau bahkan marah. Tentunya bukan marah kepada Anda, melainkan marah kepada diri mereka sendiri. Loh, kok bisa marah Pak? Ya. Tegasnya dalam bagian ini tidak boleh ada kata-kata senang atau puas. Kalau orang sudah puas dengan cita-cita maupun tujuan-tujuan hidup mereka, mereka akan puas juga dalam kebiasaan mereka bekerja. Jadi Anda bisa menemukan hot button mereka. Jadi hot button itu diantaranya apa aja? Yang pertama adalah penghasilan ekstra. Anda bisa tanya orang tersebut, Pak, kira-kira Bapak masih butuh penghasilan tambahan nggak? Nah, saya tanya nih buat teman-teman yang hadir sore ini, kira-kira Anda semua masih butuh penghasilan tambahan nggak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kira-kira Anda semua masih butuh penghasilan tambahan nggak?
Pasti maulah bosku ya. Itu pertanyaannya. Yang kedua, kira-kira Bapak Ibu mau punya kebebasan dalam sisi keuangan nggak? Pengen freedom nggak? Kira-kira Bapak Ibu pengen memiliki usaha sendiri nggak? Usaha sendiri, ya. Mohon maaf. Atau pertanyaan selanjutnya, pengen memiliki lebih banyak waktu luang, atau mengembangkan kepribadian, atau pengen membantu orang lain, atau pengen mendapat kenalan orang baru, atau pengen mendapat pensiun dengan tenang. Nah, kira-kira teman-teman di sini mau nggak mempunyai penghasilan? Mohon maaf. Teman-teman kira-kira mau nggak dapat uang pensiun? Ada yang mau? Atau Anda pengen meninggalkan warisan? Teman-teman mau nggak? Apa aja yang kita tanyakan hot button orang? Yang pertama adalah, Anda pengen penghasilan tambahan nggak? Mau punya kebebasan dalam segi keuangan, memiliki usaha sendiri, memiliki lebih banyak waktu luang, pengembangan pribadi, membantu orang lain, mendapatkan kenalan baru, pensiun dengan tenang, dan meninggalkan warisan. Ada yang mau? Kira-kira dari 10 pertanyaan hot button itu, kira-kira yang membuat Anda yes, saya harus bisnis, itu apa teman-teman? Tosin Lee, ya pengenlah Pak. Oke, kira-kira Pak Tosin Lee mau apa? Butuh apa? Pensiun, punya dana pensiun. Budania, Maminah, kira-kira mau apa? Pak Sarip mau apa? Halo Arman, hello. Jadi saya ulangi ya, 10 alasan orang membeli atau mau itu adalah berbisnis dengan Anda adalah, yang pertama penghasilan ekstra, yang kedua kebebasan dalam segi keuangan, yang ketiga memiliki usaha sendiri, yang keempat memiliki lebih banyak waktu luang, yang kelima pengembangan pribadi, membantu orang lain, mendapat kenalan baru, pensiun dengan tenang, dan meninggalkan warisan. Acik Dipa, mau kaya di hari tua dan hasil dari sebuah sistem. Wis, mantap. Ada yang lain? Itulah hot button yang bisa kita omongkan, yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita tanyakan kepada calon prospek kita. Seperti itu. Karena faktor motivasi utama seseorang untuk bergabung dalam bisnis belum tentu sama dengan Anda. Kalau Anda tanya, Pak Rudi kenapa termotivasi untuk membangun bisnis? Ya karena saya pengen memiliki kebebasan dalam sisi uang gitu loh. Saya dulu belajar saya pernah bekerja di perusahaan Amerika ya. Bos saya orang Amerika itu mengajarkan saya. Dia berbicara tentang satu hal. Mas, tahu nggak? Kalau kita mau berkarir di suatu bidang, lihat orang yang sudah berkarir 5-10 tahun di bidang itu. Kira-kira gimana keadaannya? Waktu itu saya melihat teman saya sudah bekerja 5 tahun lebih, hampir 7 tahun lah di bidang perusahaan Amerika saya itu. Dan saya lihat orang itu belum punya rumah gitu loh.
Dari situ akhirnya saya berpikir, kalau saya ikut terus-terusan kerja di perusahaan, walaupun saya kerja di perusahaan Amerika 7 tahun nggak dapat rumah, berarti ya karir saya, waktu saya akan hilang percuma gitu loh. Karena saya bertujuan, saya kalau bekerja 5 tahun harus dapat rumah gitu loh. Apa yang harus saya lakukan? Ya akhirnya saya berbisnis gitu loh. Selain saya bekerja, sorenya saya pulang, saya berbisnis. Waktu itu bisnis saya apa? Ya saya jualan, buka gerai es jus. Terus saya juga jualan pulsa. Saya juga waktu itu karena saya bisa pijet, ya saya mijet orang dan sebagainya. Karena untuk menambah penghasilan tambahan gitu loh. Dari bekerja mungkin saya dapat berapa ribu rupiah. Dari bisnis saya dapat berapa ribu rupiah gitu loh. Karena tujuan saya apa? Tujuan saya 5 tahun saya harus dapat rumah gitu loh. Pak Haji mau di hari tua dan hasil dari sebuah sistem, kaya di hari tua dan terus bisa berbagi pada orang yang mungkin di bawah kita, yang kita ringankan. Mantap Pak Haji, thank you Pak Haji. Nanang, kalau kami pengen lebih banyak dana agar lebih banyak berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Mantap. Mantap. Anda harus lebih punya pikiran untuk membantu banyak orang. Karena kalau Anda hanya berpikir diri sendiri, maka cita-cita Anda akan susah Anda dapatkan. Tapi kalau Anda punya pikiran mau mensukseskan banyak orang, mau membantu banyak orang, saya yakin Tuhan dan alam raya akan membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Saya pun selalu berdoa, karena saya sudah rutin tiap bulan bayar sedekah beras. Ya saya harus tiap bulan itu saya harus rutin. Bukan saya menyisihkan uang untuk sedekah, enggak, tapi memang saya udah alokasikan gitu loh. Sekian tiap bulannya. Taruhlah bulan itu penghasilan saya turun, tapi saya sudah berjanji sedekah sekian, ya sudah gitu loh. Apa yang saya lakukan kalau sedekahnya tetap tapi penghasilannya berkurang? Nah, yang saya lakukan ya saya mengurangi gaya hidup kita gitu loh. Rata-rata gaya hidup kita itu kan yang boros kan kita makan di luar, kita nonton, kita jalan-jalan, kita happy-happy, beratnya kan seperti itu kan. Atau kita membeli barang-barang yang unfaedah ibaratnya. Nah, jadi kita bisa shifting dana kita, penghasilan kita itu ke hal-hal yang lebih produktif gitu. Jadi jangan Anda mengurangi jumlah sedekah Anda walaupun Anda dalam keadaan penghasilannya turun, tapi Anda tetap sedekahnya taruhlah sedekah sebulan 10 juta. Ya Anda tetap, walaupun mungkin biasanya penghasilan Anda 20 juta, dari turun 5 juta ya sudah. Berarti Anda tinggal kelola 5 juta itu. Nah, beberapa hal pengeluaran yang tidak penting ya bisa Anda nggak usah Anda lakukan gitu loh. Seperti itu teman-teman. Nah, terus bagaimana cara mengetahui faktor motivasi utama? Untuk ini Anda dapat memerlukan bantuan visual. Caranya dengan melihat daftar faktor motivasi utama. Daftar ini bisa Anda cantumkan pada bagian belakang kartu nama Anda, atau bisa saja Anda buat khusus dalam bentuk kartu yang mudah dikantongi. Di bawah ini kembali saya cantumkan daftar FMU. Apa FMU tadi teman-teman? Yang pertama adalah penghasilan ekstra. Yang kedua, kebebasan dari sisi keuangan. Yang ketiga, memiliki usaha sendiri. Yang keempat, memiliki lebih banyak waktu luang. Yang kelima, pengembangan diri. Yang keenam, membantu orang lain. Yang ketujuh, berkenalan dengan orang-orang baru. Yang kedelapan, menjalani masa pensiun dengan tenang. Dan yang kesembilan, meninggalkan warisan.
Buat teman-teman yang belum tahu, bisnis saya mencakup semua hal itu. Anda bisa dapat penghasilan ekstra, Anda dapat kebebasan dari sisi keuangan, Anda bisa memiliki usaha sendiri, Anda bisa memiliki lebih banyak waktu luang, Anda bisa pengembangan diri. Kita ajarkan dari orang yang nggak bisa ngomong di depan panggung, kita ajari biar berani ngomong di depan panggung. Dari orang yang nggak punya penghasilan 0 rupiah, bisa punya penghasilan miliaran di bisnis saya. Dan kita bisa membantu banyak orang lain gitu loh. Faktanya saya sudah membantu ratusan orang berpenghasilan lebih dari 20 juta per bulan. Banyak banget. Nah, ini orang-orang yang sukses itu sudah saya masukkan di majalah saya ini. Nah, buat teman-teman yang mau masuk di majalah saya, bisa join dengan bisnis saya. Nah, seperti itu. Dan bisnis ini bisa ditinggalkan jadi warisan. Jadi kalau Bapak Ibu meninggal, usaha ini bisa diteruskan oleh anak atau mungkin pasangan hidup Anda. Kira-kira asik gak bisnisnya menurut Bapak Ibu? Kalau asik, memang bisnisnya bagus, Anda bisa follow bio saya atau tekan link tree saya. Seperti itu. Jadi 5 pertanyaan Mas tersebut adalah yang pertama, apakah prioritas Anda yang nomor 1? Kira-kira apa prioritas Anda yang nomor 1? Mengapa Anda menganggap hal itu prioritas nomor 1? Itu. Terus mengapa Anda menganggapnya penting bagi Anda? Terus resiko yang Anda hadapi kalau Anda tidak mendapatkan kesempatan tersebut apa? Mengapa hal itu membuat Anda khawatir? Buat Bapak Ibu yang hadir live saya, pernah khawatir nggak tentang hari tua Anda? Pernah? Atau belum? Atau nggak khawatir? Pernah bayangin nggak masa tua Anda itu harus Anda jalanin bagaimana? Kalau saya, Bapak Ibu, masa tua saya ya harus saya nikmati gitu loh. Saya sudah nggak berpikir tentang bisnis lagi, saya sudah nggak berpikir tentang sekolah anak saya lagi, saya sudah nggak berpikir tentang sumber penghasilan lagi. Itu yang akhirnya membuat saya membangun bisnis saya gitu loh. Karena saya pengen di masa tua saya bisa menikmati, saya bisa beribadah, beragama, menjalankan syariatnya. Terus saya bisa keliling dunia, kesehatan saya prima, gitu. Saya bisa ya melihat anak-anak saya tumbuh, sekolah di tempat favorit yang mereka mau. Nah, kira-kira semua itu butuh dana nggak? Kira-kira semua itu butuh PT uang nggak? Gitu. Kalau butuh, ya kita harus mulai sekarang menabung, membangun bisnisnya, gitu loh, biar bisa autopilot sesuai sistem, Bapak Ibu. Haji Dipa, izin tanya, Pak, apakah boleh diwariskan bisnis kita sebelum meninggal? Kalau diwariskan sebelum meninggal belum bisa, Pak, karena perjanjiannya setelah meninggal, gitu loh. Kalau sebelum meninggal, ya sayang, Pak, kan itu bisnisnya masih mengalir uangnya kan, Pak. Ya bisa Anda pakai gitu loh. Taruhlah Anda pengen ngasih uang kepada orang lain, ya sudah, tinggal dari rekening Bapak transfer ke rekening itu, ibaratnya seperti itu. Jadi bisnis ini diwariskan ketika Anda meninggal. Tapi sebelum Anda meninggal, ya ngapain diwariskan, Pak? Kan bisa jadi sumber income, sumber penghasilan Bapak itu. Terima kasih penjelasan, Pak. Ya, sama-sama.
Oke Bapak Ibu, waktu kita tinggal 6 menit lagi. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan, bisa tulis di kolom komentar ya Bapak Ibu. Ya, jadi dari 5 pertanyaan tadi, apa prioritas nomor 1 Anda adalah faktor segi keuangan. Kenapa? Karena kita mau punya kebebasan dari sisi uang. Itu. Mengapa Anda memilih hal itu? Karena pengen melunasi cicilan rumah, pengen memberikan pendidikan yang baik pada anak-anak mereka, dan pengen hidup yang bercukupan. Seperti itu Bapak Ibu. Mengapa hal itu penting bagi Anda? Ya karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Itulah jawaban-jawaban dari kenapa kita memilih penghasilan, kebebasan penghasilan. Dan alasan-alasan itu tidak berlaku untuk semua orang gitu loh. Nah, bisa jadi Anda pengen punya pensiun di masa tua. Nah, itu bisa Anda sampaikan Bapak Ibu. Anda bisa tanyakan. Dania 6884. Bagaimana Pak kalau suami dan anak masuk juga bergabung di bisnis ini? Apa masih bisa digunakan warisannya juga? Bisa sih Bu, nggak masalah. Jadi namanya waris itu kalau ibu meninggal ya bisa diwariskan ke suami atau anak. Atau suami meninggal, bisnisnya bisa diwariskan kepada ibu atau ke anak. Atau anak meninggal ya bisa diwariskan kepada orang tuanya. Seperti itu. Jadi nggak masalah Bu, mau diwariskan kepada siapa aja nggak masalah. Bahkan saya punya mitra itu diwariskan kepada pondok pesantren. Jadi penghasilan dari bisnis ini semua dikasihkan ke pondok pesantren, diwariskan. Dan itu sesuai persetujuan dari awal. Bahkan yang menyampaikannya itu istrinya. Seperti itu. Jadi nggak masalah ya teman-teman, mau diwariskan kepada siapa aja, monggo, silahkan. Jadi prospek-prospek yang mempunyai prioritas akan selalu berhasil. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mempercepat prosesnya saja. Yaitu apa? Harus punya impian. Lagi-lagi apa impian Bapak Ibu? Itu harus dipegang kuat. Terus apa prioritas hidup Bapak Ibu? Kira-kira prioritas Bapak Ibu semua yang hadir itu apa? Seperti itu. Jadi kalau Anda ketemu prospek yang memberikan jawaban kurang meyakinkan, anggap saja orang itu merupakan prospek yang tidak tepat. Jadi Anda prospek, orangnya jawabnya ngawur atau nggak yakin, ya sudah. Orang itu nggak tepat buat Anda diajak bisnis. Seperti itu. Karena Anda harus bermain dengan benih-benih yang kuat. Prospek-prospek atau calon teman orang-orang yang punya visi misi yang sama dengan diri kita. Nah, terus kunci yang keempat terakhir adalah membuat komitmen. Dalam presentasi Anda harus selalu menekankan bahwa bergabung dalam bisnis ini merupakan tindakan yang paling tepat, Bapak Ibu. Gaya bicara Anda harus diusahakan profesional, tapi juga rileks. Seakan-akan Anda melakukannya setiap hari. Jadi Anda tekankan, jika Anda merasakan waktunya sudah tepat bagi prospek Anda untuk mengikuti bisnis ini, Anda harus segera mengajak mereka untuk ikut bergabung. Gimana Bapak Ibu penjelasan saya hari ini? Apakah bagus dan layak diperjuangkan? Kalau Bapak Ibu memang ibaratnya kita udah tahu hot buttonnya, Bapak Ibu mau pensiun,
dengan tenang, punya penghasilan, bisa jalan-jalan, bisa umroh, bisa naik haji, bisa menyekolahkan anak-anaknya. Ayo, join bisnis saya. Kita closing, Bapak Ibu. Itulah yang namanya membangun komitmen. Nah, dari Bapak Ibu semua yang hadir sore ini, sudah siap berkomitmen bersama saya untuk sukses di tahun 2022 dan 2023? Sudah siap masuk majalah sukses ini? Kalau Bapak Ibu punya komitmen, ayo kita bersalaman. Salaman ya, buat komitmen bersama. Karena saya akan bantu Anda mencapai puncak prestasi. Nah, itulah membuat komitmen Bapak Ibu. Nah, komitmen yang harus Anda punya adalah komitmen terhadap diri Anda sendiri, dan yakinkan pada diri Anda sendiri Anda bisa berhasil. Setelah itu Anda buat komitmen dengan calon prospek Anda, dan closing, dan sangat Anda bekerja sama dengan orang tersebut. Gampang kan Bapak Ibu? Jadi bukunya ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi 4 kunci untuk keberhasilan dalam bisnis adalah: yang pertama, mencairkan kebekuan; yang kedua, temukan hot button, keinginan orang itu; yang ketiga, tekan apa sih maumu dalam hidup ini, apa itu loh. Yang keempat adalah buat komitmen. Sama halnya Anda pengen nikah, Anda Anda ngobrol santai bla 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 sama calon pasangan Anda kan. Setelah itu kita temukan hot button, mari kita nikah, kita buat keluarga, bla 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 bla, seperti itu. Nah, kita tekan, ayo kita berjuang bersama untuk buat rumah, untuk punya tabungan, untuk bisa menyekolahkan anak, bisa jalan-jalan bareng. Dan yang terakhir apa ya, kita buat komitmen, ya kita nikah gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi cara membangun komitmen seperti itu. Insya Allah siap berpartner Pak Bos. Siap, yes. Tinggal Anda aplikasikan kepada bisnis Anda semua. Oke, itu aja Bapak Ibu bedah buku kita hari ini. Luar biasa. Kita belajar nggak harus banyak, yang penting rutin tiap hari, karena kita akan bedah banyak buku. Dan ini adalah salah satu buku yang sangat luar biasa, yang membuat saya bisa membangun bisnis saya sebesar ini, karena saya menerapkan ilmu yang ada di buku ini. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ketinggalan materi saya, bisa putar lagi di Instagram kami atau di YouTube kami, dan penjelasannya sangat runtut. Dan yang mau tanya, Anda bisa japri ke nomor pribadi saya juga boleh. Atau yang pengen private coaching, Anda cukup membeli 3 produk buku saya, Anda sudah bisa gratis konsultasi seumur hidup dengan saya. Setiap hari mau konsultasi silahkan, Anda tinggal telepon, tinggal WA ke saya akan bantu Anda mencapai puncak prestasi di bisnis Anda semua. Itu aja teman-teman, terima kasih atas waktunya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa dan sehat bahagia untuk Anda semua. Dadah.